Sama seperti malam-malam sebelumnya, suasana menenangkan. Sayup terdengar bersautan serangga malam, serta angin semilir yang menidurkan rakyat di seluruh kerajaan Majapahit. Sampai suatu malam, pertanda malapetaka yang akan melanda. Prabu Kertabumi sebagai Brawijaya kelima nampak cemas dengan kondisi sang permaisuri, Ratu Dwarawati yang tak kunjung pulih dari penyakit yang hanya membuatnya terbaring lemas berhari-hari. Tiba-tiba seorang prajurit datang dengan tergesa, membawa kabar yang mengejutkan sang Prabu. Baginda Prabu harus melihatnya langsung. Banyak penduduk dan prajurit mendadak jatuh sakit. Beberapa di antaranya meninggal. Pagi sakit, sore meninggal. Dan sore sakit, pagi meninggal, Baginda. Ditemani beberapa prajurit, Prabu Kertabumi memeriksa langsung kondisi penduduk di sekitar kerajaan sampai di pedesaan. Kita sedang dilanda pagebluk yang sangat menyeramkan. Ini sebagai ujian kita bersama. Untuk itu, teruslah bersama untuk melawannya. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan pagebluk. Namun semua itu tidak membuahkan hasil. Wabah ini telah masuk ke dalam lingkungan kerajaan, hingga putri dari Prabu Kertabumi, Dyah Ayu Sekar Gedaton pun terserang dan jatuh sakit. Beberapa prajurit menghampiri sang Prabu dengan tergesa dan ketakutan. Keris Prabu. Keris apa? Tenanglah. Seusai arak-arakan, malam harinya kami mengembalikan pusaka-pusaka keris ke tempat penyimpanan. Dan ada sebuah keris menyala hijau, terbang dan hilang, Prabu. Prabu meyakini wabah yang menyerang kerajaannya adalah karena keris condong campur. Menaklukkan keris condong campur bukanlah hal yang mudah. Ditempa oleh 100 orang empu dan terbuat dari bahan yang berasal dari berbagai penjuru daerah. Menjadi simbol persatuan antar golongan yang pada waktu itu berselisih. Antara golongan atas dan golongan bawah, golongan para anggota kerajaan, bangsawan, orang kaya, berselisih dengan golongan rakyat biasa. Kini, keris condong campur menunjukkan jati diri aslinya, seperti memberontak dan mengancam banyak jiwa. Pasewaan Agung pun digelar, menghasilkan keputusan untuk menjaga gedong pusaka dan menangkap keris condong campur. Terpilihlah Empu Cikja dan Empu Supo. Kedua empu muda yang sakti itu masing-masing membawa keris pusaka buatannya sendiri. Supo membawa keris Luk 13, Kiai Sengkelat, dan Cikja juga membawa keris Luk 13, Kiai Nogososro. Tepat di tengah malam, condong campur dengan cahaya hijaunya keluar dari gedung Prabayaksa, melintas di langit Majapahit. Mengetahui hal itu, keluarlah keris Nogososro dari sarungnya. Empu Cikja mencoba menaklukkan condong campur. Kemampuan Nogososro ternyata tidak dapat mengalahkan condong campur yang tengah mengamuk. Ujung bilah Kiai Nogososro patah, menyisakan 11 luk. Condong campur semakin menjadi. Ia terbang dengan cahaya hijau yang semakin besar. Tak lama, cahaya merah datang dengan cepat dan menghantam condong campur. Empu Supo Mandragi telah mengeluarkan Kiai Sengkelat dari sarungnya dan menampakkan kesaktiannya. Condong campur bertemu dengan lawan yang seimbang. Hingga akhirnya Kiai Sengkelat membuat condong campur patah menjadi dua dan melesat kembali ke gedong pusaka. Pertarungan usai. Wabah yang menyerang Majapahit mereda. Permaisuri dan putri pun berangsur-angsur pulih kesehatannya.
Hawa petaka telah pergi menjauh di bumi Majapahit. Prabu Kertabumi meminta Mbu Supo dan Pujigja untuk meruat condong campur. Namun, semenjak itu, lintang kemukus dianggap sebagian masyarakat Jawa sebagai pertanda akan datangnya suatu mara bahaya.